Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari program studi Sistem Informasi dan saya dari UPBJJ Palangkaraya. Kali ini saya akan mencoba untuk praktikum tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Pada praktikum kali ini tugasnya yaitu mencoba atau mempraktikumkan perintah di command prompt. Nah, ini langsung saja saya coba. Untuk perintah pertama yang kita gunakan adalah perintah cd. Jadi perintah ini itu digunakan untuk berpindah direktori di dalam sistem file. Perintah ini sering digunakan dalam terminal shell seperti command prompt Windows, Bash, Linux, atau PowerShell. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan command prompt. Jadi yang akan saya coba di sini adalah saya akan berpindah atau masuk ke subdirektori dokumen. Ini saya berada di direktori C user, saya akan masuk ke subdirektorinya. Nah, maka di sini saya tinggal mengetikkan cd documents. Nah, sekarang saya berada di subdirektori dokumen. Nah, di sini perintah yang ingin saya lakukan, saya akan membuka file notepad yang sudah saya buat tadi dengan nama filenya itu example.txt. Nah, kita langsung saja kita buka atau menjalankan file tersebut. Oke, nah ini adalah file yang sudah saya buat. Nah, ini di Notepad. Oke, ini saya close. Nah, itu adalah perintah pertama. Langsung kita masuk ke perintah kedua yaitu CLS. CLS ini singkatan dari clear screen. Jadi adalah membersihkan dari tampilan command prompt ini. Nah, ini saya coba ketik CLS. Nah, maka tampilannya akan bersih dan kembali ke awal. Lalu kita lanjut ke perintah ketiga, yaitu CLS garis miring tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita coba saja langsung. Kita clearkan dulu. Nah, jadi keterangannya clear the screen. Jadi perintah sebelumnya itu kita melakukan clear dari layar command prompt ini. Lanjut ke perintah keempat. Di sini perintahnya dir garis miring tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba ketik dir garis miring tanda tanya. Oke, ini saya kecilkan dulu. Bentar. Nah, oke. Mungkin di layar akan terlihat kecil ya untuk tulisannya. Jadi ini adalah menampilkan display a list of file. Jadi menampilkan list dari file atau subdirektori di dalam direktori C users. Nah, ini kita bisa melihat perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Di sini ada garis miring A, ada garis miring B, C, dan berbagai macam. Di sini bisa kita gunakan untuk di perintah suatu direktori kita. Nah, kita tekan Anycade untuk melanjutkan. Selanjutnya kita ke nomor 5 atau perintah nomor 5 ini IP config. Perintah IP config ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Jadi artinya ini untuk melakukan atau pengecekan informasi terkait dengan IP yang ada di komputer kita. Kita langsung saja ketik IP config. Oke, nah di sini tertampil informasi tentang IP konfigurasi kita ya. Jadi ada Windows IP configuration kita.
Nah, langsung saja ke bagian ini. Di sini saya menggunakan adapter WiFi ya. Menggunakan adapter WiFi. Di sini ditampilkan alamat IPv6-nya dan juga alamat IPv4-nya. Ada juga untuk subnet max-nya di sini terlihat 255, 255, 255.0. Di sini terlihat semua untuk informasinya dan juga saya menggunakan adapter Bluetooth di komputer saya. Tertampil juga di sini terkait jaringan-jaringan yang ada di komputer saya. Oke, kita lanjut ke ipconfig _all atau all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan Wins maupun MAC address yang digunakan. Kita langsung coba saja ipconfig _all. Nah, di sini akan tertampil hampir sama dengan ipconfig tadi. Akan tetapi di sini dia lebih jelas atau lebih banyak informasi yang diberikan. Nah, di sini kita coba baca di adapter WiFi saya ya. Adapter WiFi tadi kan sebelumnya yang di ipconfig ini. Sebentar. Nah, untuk ipconfig ini informasi tentang adapter WiFi saya. Nah, kalau di ipconfig all informasi tambahannya itu ada deskripsinya. Jadi di sini ada nama DNS sufiksnya. Nah, DNS sufiks itu nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Nah, sebelumnya kan tidak ada deskripsi seperti ini. Nah, ini tidak ada, sorry. Nah, tidak diinformasikan lengkap nama DNS sufiksnya. Nah, di sini diinformasikan untuk lebih jelas nama adapter dari WiFi saya. Ada Realtek, lalu ada sama seperti IPv6 address atau alamatnya, IPv4 addressnya juga ada, dan di sini juga ada untuk default gateway-nya ya. Oke, untuk Bluetooth juga sama, di sini juga ditampilkan lebih jelasnya. Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth apa ya, Personal Area Network. Lanjut kita ke ipconfig _ tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selama ini kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, kita coba dulu. Nah, jadi ipconfig _ tanya ini seperti apa namanya, seperti cara atau perintah apa saja sih yang bisa digunakan atau disandingkan dengan ipconfig. Di sini ada ipconfig all yang tadi sudah kita coba ya, ipconfig all. Lalu nanti selanjutnya ada ipconfig release dan ini segala macam. Nah, kita langsung coba saja perintah sesuai dengan tugas 2 dari praktikum ini. Kita coba ipconfig release. Jadi perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan IP address DHCP server. Artinya ini nanti akan mengosongkan semua informasi tentang settingan IP address di komputer saya. Kita coba saja langsung ipconfig _release. Oke, jadi di sini untuk perintah ipconfig release itu kan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Nah, di sini kalau kita lihat untuk settingan IP addressnya di sini ada yang dilepaskan. Jadi kita ambil contoh di wireless LAN adapter WiFi. Di sini tidak tertampil IPv4 addressnya karena di sini sudah dilepaskan. Kalau sebelumnya, sebentar kita cari dulu. Nah, di sini ada alamat IPv4 addressnya 192.168 dan _1. Oke, kita
akan lanjutkan ke perintah yang nomor 9. Nah, untuk IP config renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Kita akan coba untuk memperbaharui alamat IP-nya. IP config garis miring renew. Oke. Nah, sudah berjalan. Jadi yang tadinya di wireless LAN adapter WiFi ini tidak ada IPv4, ini sudah diperbaharui lagi, tapi untuk IP-nya masih sama. Nah, kita lanjut ke IP config display DNS. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksinya. Kita langsung saja ketikkan display DNS. Nah, di sini sudah tertampilkan semua dari DNS resolve charge-nya. Nah, kebetulan di sini kita ambil contoh yang terhubung charge-nya itu ada dari obsproject.com. obsproject.com ini adalah aplikasi yang saya gunakan sekarang ya untuk merecord tampilan layar di monitor saya ini. Jadi ini adalah informasi dari obsproject.com-nya. Ada record name-nya, record type, time to live, ada data link-nya dan segala macam. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya, IP config garis miring flash DNS. Jadi perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS charge-nya. Jadi untuk membersihkan semua charge-nya kita bisa gunakan perintah IP config flash DNS-nya. Saya coba dulu IP config garis miring flash DNS. Oke. Windows IP configuration sukses di flash di bagian DNS resolve charge-nya. Lanjut ke IP config register DNS. Jadi perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Kita langsung coba saja. IP config garis miring register DNS. Nah, oke. Jadi di sini sama ada keterangan. Sebentar saya perbesar dulu ya. Oke. Bentar. Kurang lebih tulisannya seperti ini ya. Jadi register of DNS results record for all adapter of this computer has been initiated. Jadi artinya komputer kita ini sedang mengirimkan permintaan ke server DNS yang mendaftarkan atau memperbarui catatan DNS terkait komputer kita ini. Hal ini termasuk alamat IP komputer, juga nama host dan nama domainnya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu ping. Jadi ping ini memeriksa konektivitas ke alamat IP atau domain memeriksa konektivitas ke alamat IP atau nama domain tertentu dengan mengirimkan paket data ICMP. Kita coba ping ke webnya Google. Ping google.com. Oke. Jadi di sini sudah tertampil tes kita atau memeriksa konektivitas kita yang kita ping ke google.com. Jadi sini sudah tertampil sebagai contoh ya. Kalau dari buku panduan sih seperti ini, maka akan pada baris kurang lebih seperti ping google.com segala macam. Nah, akan tetapi di tampilan kita berbeda. Kita artikan di sini. Jadi 32 byte ini adalah besar paket ping yang dikirimkan menuju ke google.com ini. Sebenarnya dia langsung berubah ke for safe search.google.com. Nah, 32 byte data yang kita kirimkan kemari. Lalu untuk balasannya itu selama
Ada yang 30, 32, 30 hingga 29. Nah, itu adalah durasi yang dibutuhkan paket yang dikirimkan untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Jadi, kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil. Nah, ini mulai dari 30 di awal, 29 di akhir. Artinya di sini mulai lumayan bagus nih. Sudah mulai mengecil untuk kecepatannya. Nah, untuk rata-rata yang digunakan itu adalah 30 milisekund, minimumnya 29 milisekund, dan maksimumnya itu 32 milisekund. Oke, kita lanjut ke netstart. Nah, netstart ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstart sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, kita langsung saja ketik netstart. Nah, sini sudah tertampil ya. Tertampil koneksi yang aktif. Oke, sudah selesai. Oke. Jadi di sini ada beberapa keterangan dari netstart. Ini mulai dari proto ini atau protokol, ada local address. Jadi untuk keterangannya, protokol itu digunakan untuk koneksi seperti TCP, Transmission Control Protocol. Lalu ada juga local address-nya, alamat IP lokal komputer kita, dan nama port yang digunakan. Jadi ini IP address kita 127.0.01 dan untuk portnya 5354. Lalu ada alamat IP atau nama domain dari pos jarak jauh server yang terhubung serta nomor portnya. Nah, di sini ada platformnya dan ini nomor portnya. Untuk status koneksi di sini ada beberapa keterangan, ada establish, lalu ada close wait gitu ya. Nah, untuk establish ini maksudnya adalah koneksi aktif dan data dapat dikirim atau diterima. Kalau close wait itu koneksi menunggu untuk ditutup. Ada juga yang time wait dan send_send. Jadi kalau misalnya time wait itu koneksi menunggu untuk memastikan semua paket telah diterima sebelum ditutup. Lalu send permintaan koneksi telah dikirim menunggu respon dari server. Oke, itu dari perintah netstart. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah tracer, yaitu melacak jalur yang dilalui data untuk mencapai alamat IP atau nama domain tertentu, menunjukkan semua hub node di sepanjang jalur. Jadi perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuannya. Ini dilakukan dengan mengirim pesan ICMP atau echo request ke tujuan dengan nilai atau time to live yang semakin meningkat. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapat informasi mengenai local router, tipe, dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas networknya yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Jadi kita langsung coba saja untuk tracer ke halaman microsoft.com. Kita ketik tracer www.microsoft.com. Oke, sebentar. Sedang memproses ya. Oke, untuk melacak jalurnya di sini sudah selesai. Membutuhkan waktu yang cukup lama tadi pada hub yang ketujuh. Ternyata request timeout ya. Jadi di sini menampilkan tracing rutenya ke web microsoft.com. Ada 11 hub maksudnya. Untuk hub pertama ini gagal, yang ada tanda bintang ini gagal. Di 7 juga gagal. Di sini tadi kita lama menunggu, tapi untuk video saya skip saja. Dan pada akhirnya itu di hub ke
9 dia sudah mulai memasuki ke akamai.com, maksudnya sudah mulai masuk tracernya ke microsoft.com. Nah, di sini setelah sampai 11 hub, maka tracernya itu sudah komplit atau sudah selesai untuk melakukan tracernya. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah petping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Untuk parameter yang dapat digunakan pada command petping ada min_n. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname. Lalu ada min_h nilainya. Ini digunakan untuk menentukan jumlah loop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Untuk defaultnya ini itu adalah 30 hub. Ada min_w, nilai perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Min_p digunakan untuk menentukan waktu maksimum yang untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya itu menunggu adalah 250. Min_q atau q di dalam kurung nilai, perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Min_p perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP pad, dan min_r perintah digunakan untuk menguji apabila setiap hub terdapat RSVP. Oke. Untuk petping ini kalau kita ketikkan langsung dia akan muncul sama seperti parameter yang sudah kita deskripsikan ini. Nah, jadi kita akan coba menggunakan yang min_n ya. Petping min_n ke Microsoft, www.microsoft atau Google saja deh, google.com. Nah, tracingnya ini kita ke forcesearch.google.com. Jadi ini untuk IPv6-nya hampir sama seperti yang tadi yang di tracer, karena ini kurang lebih kerjanya hampir mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Untuk cara kerjanya, kita ambil min_n ini untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Ini masih proses, mungkin akan memakan waktu karena sedang melakukan tracing ke websitenya Google. Oke, di sini sudah selesai untuk tracingnya ke route to forcesearch.google.com, dan ini untuk IPv6 addressnya. Jadi di sini untuk maksimumnya itu ada 30 hub, namun untuk hub pertama di sini sudah mencapai IP-nya, masuk ke hub 0 ya, maksudnya masuk hub 1. Di sini ada bintang 3, artinya di sini kita gagal untuk melakukan request-nya. Dan artinya di sini untuk tracernya sudah komplit meskipun kita gagal terhubung ke forcesearch.google.com-nya ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke NSLookup. NSLookup ini adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan mendiagnosis server DNS. Contohnya kita akan gunakan NSLookup google.com ini. Kita copy paste saja. Kita copy paste. Nah, oke. Jadi di sini sudah diketahui untuk informasinya. Untuk servernya tidak diketahui untuk namanya. Untuk alamatnya ini di sini ada tertampil. Akan tetapi di sini terkait dengan nama dari browsernya yaitu forcesearch.google.com. Nah, untuk alamat yang jadi nama DNS atau alamat IP yang kita periksa di sini sudah tertampil dengan aliasnya itu www.google.com. Nah, lanjut ke netsh. Netsh ini adalah perintah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan.
ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet max default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Untuk contoh, di sini tadi sudah saya coba untuk melihat profil jaringan WiFi kita. Nah, kita akan coba saja langsung. Ini tadi sudah saya coba ya untuk di komputer saya. Bisa kita copy paste. Sorry. Oke. Nah, ini profil dari WiFi yang pernah terkoneksi di komputer saya. Ini adalah nama-nama WiFi-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 profil yang pernah terkoneksi di komputer saya. Lalu, kalau kita ingin melihat detailnya, hingga misalnya contoh kita lupa password dari salah satu profilnya ini. Kita bisa melihatnya kembali dengan perintah netsh WLAN show profile name. Nah, ini nanti nama WiFi-nya ya. Kita coba langsung saja. Untuk nama WiFi-nya kita coba yang mungkin yang kalau saya buka yang sekarang ini adalah WiFi saya sekarang. Kita coba yang dulu pernah terkoneksi. Ini WiFi virus hanya sekedar nama ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini untuk nama WiFi-nya itu WiFi virus dan informasi yang diberikan ini cukup banyak. SSID name-nya sama ya, seperti nama profilnya. Nah, kebetulan kan kita anggap kita lupa untuk passwordnya itu apa sebelumnya. Nah, di sini dia menunjukkan informasi password WiFi yang pernah kita gunakan. Langsung kita lanjut ke root. Perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, sebagai contoh kita coba periksa dulu untuk informasi mengenai routing table-nya. Kita bisa ketik root print. Nah, jadi di sini sudah tertampil root table-nya. Di sini ada IP kita ya. 192.168.1.1, lalu belakang ini .7. Dan untuk netmax-nya 255, belakangnya 255. Nah, sekarang kita akan coba, karena perintah router ini kan tadi bisa juga digunakan untuk menambah. Kita akan menambah perintah routingnya. Kita menambah tujuan 10.0.0.0, dengan mana max-nya 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya 192.168.1.1. Kita langsung saja masukkan perintah ini, bisa kita copy paste. Copy paste ya, bisa kita copy paste. Nah, perintahnya oke. Untuk melihat hasilnya kita bisa ketik lagi untuk melihat penambahan tujuan tadi. Oke, jadi di sini untuk bagian yang ditambahkan, ini kan tadi untuk yang kita tambahkan 10.0.0.0. Nah, di sini sudah kita tambahkan di sini, dan inilah hasil dari penambahannya. Bisa dilihat di root table-nya ini. Kalau untuk sebelumnya ini masih yang root table awal, lalu ini root table yang setelah kita tambahkan. Jadi metriknya itu dari 50 jadi 51 untuk penambahannya. Oke, untuk yang terakhir perintah net. Untuk keterangan dari panduan praktikum, ketika mengetikkan perintah net,
kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Jadi masing-masing opsi dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Nah, ini perintah yang ada di net. Kita coba ketik aja net dulu. Nah, net ini adalah perintah-perintahnya. Namun untuk perintah net ini ada beberapa perintah yang kalau kita gunakan itu harus terhubung terlebih dahulu ke jaringan LAN, local area network. Namun kebetulan di sini saya tidak terhubung ke jaringan LAN, maka kita akan gunakan perintah net yang bisa kita gunakan saat ini di komputer saya. Jadi kita coba ketik net user untuk melihat daftar pengguna lokal di komputer kita ini. Nah, jadi di sini untuk user kita itu administrator, nama komputer saya ini Tatang ya. Lanjut ke statistik, kita coba gunakan statistik ya. Net statistik. Jadi statistiknya itu ada di workstation. Jadi untuk komen ini sudah komplit sukses seperti itu. Nah, jadi untuk praktikum kali ini sudah selesai kita coba untuk semua perintah yang ada di soal ya, ada 20 perintah. Di sini sudah kita praktekkan dan juga memunculkan hasil-hasil yang tertampil di comment prompt. Jadi sekian dulu untuk hasil praktikum saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang, mohon bisa bantu saya di kolom komentar. Kebetulan ini nanti saya akan upload di YouTube. Untuk Bapak dosen, izin Pak untuk koreksinya apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan, karena juga saya masih belajar di jaringan komputer ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.